Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah seminar Program Studi Peternakan Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi seminar. Kali ini kita akan membahas tentang langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk dapat menyiapkan materi seminar dengan lebih menarik. Seminar merupakan suatu pertemuan dari sekelompok orang yang diselenggarakan untuk membahas suatu permasalahan, kemudian mencari solusi ilmiah terhadap permasalahan tersebut. Adapun pembahasan dari materi seminar tentunya mengacu pada makalah atau kertas kerja yang telah disusun dan disajikan oleh para pembicara. Selain kemampuan dalam menyampaikan materi, desain presentasi ini menjadi faktor penting. Apakah presentasi yang akan kita lakukan nanti bakal disukai atau tidak disukai oleh audiens? Presentasi menggunakan PowerPoint ini sangat lumrah digunakan pada saat ini. Program yang diciptakan oleh Microsoft ini memang menawarkan beragam fitur yang dibutuhkan untuk membuat sebuah presentasi dengan praktis dan tentunya juga memiliki tampilan yang menarik. PowerPoint yang menarik bisa menjadi nilai tambah saat melakukan presentasi. Microsoft Office telah menyiapkan template desain dari slide bahan tayang atau PowerPoint yang bisa dipilih untuk digunakan. Tetapi kalau ingin ada variasi, kita bisa mengunduhnya dari web yang menyediakan template bahan tayang. Adapun tips untuk menyiapkan materi presentasi untuk seminar diantaranya adalah yang pertama, memilih desain yang relevan dengan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, mencantumkan identitas dari pemateri. Ketiga, membuat slideshow yang tidak terlalu ramai. 4. Menuliskan pokok materi yang disampaikan. 5. Menulis materi secara singkat dan jelas. 6. Perhatikan jenis, ukuran, dan warna huruf yang digunakan. Ketujuh, gunakan kombinasi antara warna huruf yang kontras dengan latar. 8. Berikan tanda khusus pada kalimat yang penting. 9. Tabel dan grafik tampilannya harus masih terbaca oleh audiens. Dan yang ke-10, sertakan gambar atau foto yang relevan. 11. Background suara ini harus relevan dan tidak mengganggu penyampaian materi. Dan yang terakhir adalah selalu gunakan ucapan terima kasih untuk mengakhiri sebuah presentasi. Langkah pertama yang kita bisa lakukan untuk kita bisa menyiapkan materi yang menarik adalah memilih desain yang relevan dengan materi yang akan kita sampaikan. Di sini Microsoft Office telah menyiapkan template desain dari slide bahan tayang atau PowerPoint atau yang biasa kita kenal dengan istilah PPT. Di sini kita bisa memilih slide sesuai dengan yang kita inginkan. Akan tetapi, jika kita menginginkan dengan variasi yang lebih banyak, kita bisa mengunduhnya dari web yang menyediakan template bahan tayang. Kalau komputer atau laptop kita ini sedang online atau terhubung dengan internet, pada saat kita membuka Microsoft PowerPoint, ini misalnya untuk yang Microsoft Office tahun 2010, maka kita akan ditawarkan dengan berbagai template dari tema slide bahan tayang yang bisa kita gunakan dengan berbagai macam tema, mulai dari tema pendidikan, teknologi, bisnis, dan sebagainya yang bisa kita pilih untuk kita gunakan. Tahap yang kedua adalah mencantumkan identitas dari pemateri.
Selain judul materi yang disampaikan, identitas diri dari pemateri juga harus disampaikan, seperti nama, pekerjaan, dan unit kerja yang relevan. Hal ini tentunya akan membantu pada saat perkenalan. Akan tetapi perlu diingat, dalam penulisan jangan terlalu panjang keterangan atau profil yang disampaikan, yang justru nanti akan terkesan membuatnya menjadi lebay. Perkenalan jangan sampai menghabiskan waktu belasan bahkan puluhan menit yang akan membuat audien menjadi bosan. Ingat bahwa audien hadir di ruangan atau kelas untuk mendapatkan materi dari pemateri, bukan untuk mendengarkan profil yang panjang lebar dari sang pemateri. Langkah yang ketiga adalah membuat slideshow yang tidak terlalu ramai. Microsoft PowerPoint ini telah menyediakan menu dan fitur untuk menyusun bahan tayang yang menarik. Termasuk juga di situ ada menu untuk membuat animasi dari bahan tayang. Walaupun demikian, jangan sampai terlalu ramai pada saat kita memberikan animasi. Karena saking ingin terlihat menariknya, tampilan sebuah slide dibuat sampai jumpalitan, disertai dengan suara yang ramai. Tampilan seperti ini di samping membuat audien terganggu, juga malah terkesan lebih norak. Perlu dicatat bahwa audien perlu materi yang dipahami, bukan variety show dari slideshow yang kita tampilkan. Oleh sebab itu, slide yang dibuat sederhana, jelas, dan mudah dibaca akan lebih disenangi oleh audien. Langkah yang keempat adalah menuliskan pokok materi yang disampaikan. Setelah slide judul dan identitas diri, maka slide berikutnya adalah menyampaikan garis-garis besar materi yang akan disampaikan. Tujuannya apa? Tujuannya agar audien tahu materi apa saja yang akan kita berikan kepada mereka. Bentuknya bisa dalam bentuk poin-poin atau dalam bentuk peta pikiran atau mind map. Langkah yang kelima adalah menulis materi secara singkat dan jelas. Sesuai dengan namanya, yaitu PowerPoint, maka hal-hal yang dituliskan atau dicantumkan pada bahan tayang adalah poin-poin pentingnya saja. Jadi tidak perlu sampai terlalu detail. Selanjutnya, pemateri akan menjelaskan secara gamblang atau secara rinci dari poin-poin tersebut. Hal ini untuk membantu agar slide lebih enak untuk dilihat, lebih menarik untuk dipandang, dan tidak terlalu rapat. Jumlah kata dalam sebuah slide berkisar antara 20 sampai dengan 30 kata. Tetapi bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan catatan, tulisan pada slide masih bisa dibaca dengan jelas. Langkah yang keenam yaitu dengan memperhatikan jenis, ukuran, dan warna huruf yang digunakan dalam slide. Walau tersedia berbagai jenis huruf, pemateri juga harus memperhatikan jenis huruf yang digunakan dalam slide. Dan perhatikan pula pada suasana apa bahan tayang itu akan digunakan. Untuk acara-acara yang serius seperti presentasi tugas, laporan, dan seminar, gunakan huruf yang resmi, baik yang berkaki ataupun yang tidak berkaki. Sedangkan pada situasi yang lebih santai, bisa menggunakan jenis huruf yang relatif lebih santai. Hindari pula jenis huruf Latin bersambung, apalagi kalau tulisan dalam slide cukup banyak, karena akan menyulitkan untuk audien membacanya. Ukuran huruf juga perlu diperhatikan, jangan sampai terlalu kecil dan sulit dibaca. Pada kondisi default, ukuran huruf judul sebesar 44 poin dan subjudul 28 poin. Walau demikian, ukurannya masih bisa diatur sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi. Apalagi kalau peserta banyak dan lokasi layar jauh dari peserta yang paling belakang. Jadi ukuran huruf yang kecil tentunya akan menyulitkan untuk audien membaca. Langkah yang ketujuh adalah menggunakan kombinasi warna huruf yang kontras dengan latar. Agar bahan tayang terlihat lebih menarik,
Hal yang bisa divariasikan adalah warna huruf. Kita harus memperhatikan jangan sampai kombinasi dari warna terlalu ramai sehingga mengganggu mata. Idealnya, jika warna latarnya ini cerah, maka tulisannya berwarna gelap. Misalnya, jika kita menggunakan latar berwarna putih, maka idealnya tulisannya menggunakan warna hitam. Begitu sebaliknya, jangan sampai dua-duanya warna cerah atau dua-duanya warna gelap. Tujuannya agar dapat dilihat dan dibaca dengan jelas. Langkah yang kedelapan adalah memberikan tanda khusus pada kalimat yang penting. Pada saat presentasi, biasanya ada kalimat atau pernyataan penting yang diberi penekanan atau penegasan. Oleh sebab itu, agar terlihat lebih mencolok dan menarik perhatian audiens, maka perlu diberikan tanda khusus. Misalnya, kita beri cetak tebal, kita buat tulisannya menjadi miring, ukuran hurufnya diperbesar, atau bisa juga menggunakan kombinasi warna huruf yang berbeda. Langkah yang ke-9 adalah menampilkan tabel dan grafik dengan proporsional sehingga bisa dibaca oleh audiens. Slide bahan tayang ada kalanya juga harus disertai dengan tabel atau grafik dengan tujuan untuk melengkapi data atau informasi yang kita butuhkan untuk disampaikan kepada audiens. Ukuran tabel atau grafik yang kita sertakan ini alangkah baiknya ukurannya adalah yang proporsional, jadi tidak terlalu kecil supaya audiens juga masih bisa untuk membacanya. Alangkah baiknya juga jika dikombinasi dengan warna yang berbeda. Tapi ingat, yang paling utama dari sebuah tabel ataupun grafik bukan pada tampilan warnanya, tetapi pada angka-angkanya. Oleh sebab itu, angka-angka yang kita tuliskan juga harus terlihat dengan jelas, sehingga audiens masih bisa untuk membacanya. Langkah yang ke-10 adalah menyertakan gambar atau foto yang relevan. Untuk memperjelas atau membuat slide dari bahan tayang kita ini lebih menarik, kita juga boleh menyertakan dengan foto atau gambar. Namun, gambar atau foto yang kita sertakan ini harus relevan dengan materi yang kita sampaikan. Misalnya, kalau kita sedang presentasi tentang ternak, misalnya tentang ternak sapi, maka kita boleh menampilkan gambar atau foto dari sapi. Keberadaan gambar atau foto juga jangan justru mengganggu konsentrasi yang tidak ada relevansinya dengan materi yang disampaikan. Langkah yang ke-11 adalah memberikan background suara yang relevan dan tidak mengganggu dari penyampaian materi. Agar terkesan lebih dinamis dan tidak membosankan, ada kalanya bahan tayang kita bisa disertakan dengan musik pengiring. Hal ini pada dasarnya cukup baik, namun ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pilihlah musik pengiring ini yang lembut atau ceria sesuai dengan kebutuhan. Sebaiknya musik ini dalam bentuk instrumental. Volumenya juga dipasang agar tidak terlalu bising. Karena apabila terlalu bising nanti bisa mengganggu dan seolah-olah justru malah bersaing dengan suara pemateri. Langkah yang terakhir adalah ucapan terima kasih. Slide ucapan terima kasih ditempatkan pada urutan yang terakhir. Secara etika, hal ini merupakan wujud apresiasi yang diberikan oleh pemateri kepada para audiens yang telah setia mengikuti presentasi dari awal sampai akhir. Bentuknya ini bisa berupa tulisan terima kasih, thank you, ataupun menggunakan bahasa daerah, atau juga bisa dalam bentuk pantun. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang materi seminar. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.